Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema terkait salah satu bulan yang akan kita temui, dan kita sekarang berada di masih bulan apa Bu sekarang? Masih bulan Muharram, dan kita berada di penghujung bulan Muharram. Insyaallah beberapa hari lagi kita akan masuk bulan apa? Bulan Safar, bukan Safar. Safar. Ya. Baik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Safar ini ada satu pelajaran terkait sebuah keyakinan yang sebenarnya dahulu menjadi salah satu bagian dari keyakinan masyarakat Arab jahiliyah, ya, baik terkait bulan Safar dan perkara-perkara lainnya, yaitu masyarakat Arab jahiliyah itu di antara keyakinan mereka adalah adanya perkara-perkara yang disebut sebagai perkara sial, mendatangkan kesialan, penyebab kesialan, kesengsaraan, akan datangnya musibah, yang dikaitkan dengan perkara-perkara tertentu, apakah hari tertentu, bulan tertentu, peristiwa tertentu. Itu diantara keyakinan masyarakat Arab jahiliyah. Kadang lebih dikenal dengan istilah tiaroh. Tiaroh ini berasal dari kata-kata tuyur, burung. Orang Arab dahulu kalau mereka mau katakan safar atau mau melakukan agenda yang besar dan penting, dilihat itu burung terbangnya ke kiri apa ke kanan. Kalau terbangnya ke kiri, mereka merasa wah ini sial, nggak jadi mereka sah. Kalau terbangnya ke kanan, oh ini berarti beruntung. Begitu ya. Juga kalau mereka melihat burung, ya, sejenis burung hantu gitu. Kalau kita dulu bilangnya burung celekuk. Mereka juga begitu. Jika dengar suara burung hantu, mereka merasa oh ini pertanda akan sial. Termasuk juga datangnya bulan Safar. Bulan Safar itu juga mereka yakini sebagai bulan yang mengandung kesialan. Sepertinya di sebagian masyarakat kita masih ada yang punya keyakinan seperti itu. Kalau bulan Safar itu bulan yang mendatangkan kesialan. Karena itu orang-orang dahulu biasanya kalau ngawinin nggak mau bulan Safar.
pantangan segala macam, itu bulan sial. Gitu. Maunya bulan Syawal masih banyak kuenya. Gitu. Ya. Nah, perkara seperti ini dibantah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la adwa wala tiyarata wala hammata wala safara. La adwa artinya tidak ada penyakit menular. Maksudnya adalah tidak ada yang namanya penyakit menular itu menular dengan sendirinya. Artinya walaupun ada sebabnya sehingga sebuah penyakit itu menular, ya sebagaimana yang umumnya kita kenal dalam dunia kesehatan atau dunia medis, tetap saja perkara itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sebab, ya Allah berikan sebabnya. Jadi orang sakit atau orang sembuh itu tidak sekedar dia sakit atau sekedar dia sembuh karena sebabnya, tapi juga karena Allah kehendaki. Ya. Karena boleh jadi ada juga orang yang hidup di tempat yang sama dan lain sebagainya, dia tidak sakit. Katakan ada wabah di Depok misalnya, penyakit demam berdarah, banyak orang kena demam berdarah. Yang tinggal serumah dia juga nggak kena demam berdarah. Ya. Artinya kita cari sebab-sebabnya, kita cari penyembuhannya, tapi kita yakini sakit dan sembuh itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wala tiyarata. Nah, ini yang tadi kita singgung, tiaroh. Ya, jadi tiaroh itu adalah keyakinan. Sebenarnya secara spesifik tadi sebabnya. Orang Arab itu kalau mau apa-apa lihat burung terbang kemana. Tapi itu hanya kasus saja. Ya. Pemahaman secara umumnya adalah tidak boleh adanya keyakinan merasa akan sial karena sesuatu yang dia lihat, yang tidak ada hubungan sebab akibatnya yang jelas. Wallahu alam, kalau memang sudah ada penelitian, ada hubungan yang jelas, boleh. Ya. Mungkin ya, prediksi ilmiah ya, atau perkiraan ilmiah misalnya, bahwa seseorang kalau pucat ini tanda dia sakit misalnya. Itu mungkin ada. Tapi kalau burung terbang ke kiri ke kanan, apa kaitannya dengan sial atau untung? Atau kalau kita dahulu ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah, wah ini ada tamu segala macam. Kayak seperti itu sulit dicari hubungan sebab akibatnya. Ya, hubungan sebab akibatnya. Tapi kalau ada, itu tidak masalah, itu bisa masuk dalam kategori ilmiah. Atau kita dulu kalau tanggal 13 tanggal sial, nomor 13 nomor sial. Nah, itu tidak ada kaitannya. Itu tiaroh masuknya. Itu maksudnya tiaroh. Begitu ya. Tapi kalau awan gelap pertanda hujan, wajar nggak? Wajar. Ya, karena memang ada kaitannya. Nah, wala hammata itu burung tadi, burung hantu. Jadi orang Arab juga gitu, kalau dengar burung hantu, kayak juga mungkin sebagian kita kalau dengar burung hantu merasa ada sesuatu yang tidak baik. Ya. Atau kalau kita kalau nabrak kucing takut misalnya, bukan boleh nabrak kucing ya. Cuma keyakinan takut kalau nabrak kucing itu takut atau akan ada bencana, itu nggak boleh. Itu tidak boleh. Itu namanya tiaroh juga. Itu tiaroh juga. Atau juga ada yang yang suka ada beredar di SMS, kopian, kalau kamu sebar beruntung, kalau kamu nggak sebar kamu nanti akan celaka. Akhirnya dia sebar karena takut celaka. Itu tiaroh juga. Apa kaitannya kalau dia nggak sebar kemudian celaka? Tidak ada sebab akibat.
Itu tiaroh dan hama. Wala safara, kata Rasulullah, tidak ada bulan Safar yang diyakini seperti keyakinan masyarakat jahiliyah bahwa bulan Safar itu adalah bulan yang mendatangkan kesialan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita dapat simpulkan bahwa dalam ajaran Islam, dalam pemahaman Islam, itu tidak ada satu keyakinan yang mengaitkan peristiwa tertentu, waktu tertentu, bulan tertentu, angka tertentu sebagai sesuatu yang mengandung kesialan. Jadi jangan sekali-kali kita kaitkan, oh ini hari sial, oh ini tanggal sial, kemudian membuat kita misalnya mengurungkan niat kita, rencana kita. Ya, mungkin yang sering terjadi di tengah masyarakat, kalau menentukan tanggal pernikahan dilihat ini hari baik apa hari buruk misalnya. Akhirnya nggak ketemu-temu, begitu ya. Nyarinya susah. Padahal Islam tidak mengenal hari buruk, tidak mengenal hari sial, dinilai dari harinya, dinilai dari waktu. Yang ada sebaliknya adalah hari baik, hari mulia, hari yang agung, yang berbeda dibanding hari-hari yang lainnya yang juga mulia, yang juga baik. Secara umum waktu dan hari atau bulan yang Allah berikan adalah baik. Tapi ada hari yang lebih baik, ada hari yang lebih mulia. Ada bulan Ramadan, ada hari Jumat, ada hari Asyura, hari Arafah, dan seterusnya yang memiliki keistimewaan tersendiri. Tapi secara umum hari, waktu, dan lain sebagainya adalah baik. Maka waktu kita, hari kita, baik atau buruk, mulia atau tidak ditentukan oleh harinya, tidak ditentukan oleh waktunya. Tapi ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh amal kita, oleh perbuatan kita. Hari kita menjadi hari yang paling baik, menjadi waktu yang mulia, waktu yang berharga kalau kita isi dengan amal soleh, dengan ibadah. Maka di akhirat nanti orang-orang banyak yang misalnya, ya hasrata ala ma farratta. Ya. Duhai betapa ruginya atas kesempatan yang telah kami lewatkan. Itu berarti hari buruk. Bukan karena harinya, tapi karena kita tidak memanfaatkan kesempatan yang ada yang Allah berikan. Bahkan walaupun kita berada di hari yang mulia, di bulan yang mulia, bahkan di tanah suci sekalipun, kalau amal kita adalah amal yang buruk, maksiat, kemungkaran, maka itulah hari yang buruk bagi kita. Meskipun harinya sendiri adalah hari yang baik dan mulia. Jadi ini yang harus kita tekankan. Harus kita tekankan. Jadi, dan ini bisa masuk ke dalam perkara akidah. Dalam perkara akidah. Ya maaf saja kalau ada orang yang masih menunda katakanlah acara atau rencana hanya karena ini dianggap hari sial atau hari buruk, ya kita bisa mengatakan akidah dan imannya perlu diperbaiki. Ya, sebab itu secara tidak langsung dia mengatakan bahwa ada selain Allah yang dapat menentukan kebaikan dan keburukan pada sesuatu. Lain halnya kalau misalnya jangan tanggal segini deh. Kenapa? Belum gajian. Nah, itu gak apa-apa. Itu bukan masalah hari baik dan hari buruk. Jalan-jalan jangan tanggal segini. Utang belum dibalikin. Atau kita masih perlu bayar utang dan seterusnya. Itu perkara lain. Baik. Jadi ini satu keyakinan yang harus kita perjelas. Bahkan seandainya terjadi apa yang kita duga, tanggal 13 kita pergi, kecelakaan, langsung orang komentar, makanya kalau pergi jangan tanggal 13, hari sial.
Itu pun harus kita perkuat keyakinan kita. Bahwa kalaupun terjadi musibah pada tanggal tersebut, pada hari tersebut, yang kita duga sial, itu tak lebih dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya kita belajar. Sebab boleh jadi suatu saat terjadi apa yang dikira, apa yang diduga. Ada orang nabrak kucing, ya takut dia akhirnya. Mungkin karena takut akhirnya dia jadi nggak konsen. Jadi nabrak juga, tabrakan misalnya. Langsung dia pikiran, oh karena tadi gara-gara nabrak kucing. Sial. Dan seterusnya. Mestinya itu tidak boleh dia yakini sebagai satu keyakinan. Sebuah keyakinan. Nyatanya, kalau kita diperhatikan secara logis, sederhana, nyatanya banyak orang yang tidak masalah dengan hari tersebut. Nyatanya banyak orang yang tidak masalah dengan peristiwa-peristiwa tersebut. Begitu. Artinya, ya itu bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semestinya kita jadikan sebagai bagian dari keyakinan kita. Baik. Di sisi lain, Bapak Ibu sekalian yang berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, sisi lain dari pelajaran ini adalah bahwa Islam sekali lagi tidak mengajarkan kita untuk bersikap pesimis. Bersikap pesimis. Justru yang diajarkan dalam Islam adalah bersikap optimis. Pelajaran lain dari apa yang diyakini oleh masyarakat Arab Jahiliyah berupa keyakinan sial tadi yang dibantah oleh Rasulullah SAW adalah bahwa sebagai seorang Muslim kita ini mestinya optimis. Karena memang jika dipandang secara keseluruhan dan hakikat segala masalah, orang yang beriman itu tidak ada pilihan kecuali kebaikan, kecuali manfaat, kecuali hikmah yang berharga, kecuali pahala, selagi dia menjaga iman Islamnya, selagi dia merawat amal soleh. Maka apapun yang dialami seorang Muslim, maka hasilnya adalah kebaikan. Maka hadis yang cukup terkenal, ya, hadis riwayat Muslim atau muttafaq alaih. Apa hadisnya? Ajaban li amril mu'min. Pribadi orang yang beriman itu ajib. Apa ajib artinya? Kalau anak sekarang ajib itu aneh. Ajib itu sebenarnya mengagumkan. Kenapa? In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu menjadi baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan keburukan, dia bersabar, fakana khairan lahu, itu pun juga baik baginya. Walaisa dzalika illa lil mu'min, kata Rasul. Yang kayak gini modelnya tidak akan diraih kecuali orang yang beriman. Kalau orang kafir, orang yang tidak beriman, ya kebalikannya. Dapat kebaikan dengan kekufuran dan kemaksiatannya justru akan menjadi penambah dosa. Jika mendapatkan musibah dengan kekufurannya dan tidak berimannya, semakin jauh dari Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mau kita ibaratkan dengan sederhana, kita ini ya ibarat
main film lah ya. Main film. Memangnya orang kalau bintang film itu yang dibayar yang perannya jagoan. Terus ya kalau perannya musuh orang jahat dibayar nggak? Asal nggak mau jadi orang jahat, ntar bayarannya kurang. Bisa jadi malah yang jadi orang jahat mungkin bayarnya lebih tinggi. Kalau aktingnya lebih bagus. Banyak bintang-bintang film yang apa istilahnya antagonis gitu. Kelihatannya orangnya galak, padahal yang baik lagi. Cuma dia bisa berperan. Artinya kita ini ya tinggal memerankan apa yang seharusnya kita lakukan. Perkara sedang mendapatkan untung, alhamdulillah. Sedang mendapatkan musibah, ya tinggal perannya yang kita lakukan. Semuanya akan dapat pahala. Semuanya akan dapat pahala. Boleh jadi dengan adanya musibah pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Coba orang kalau lagi sehat. Kadang-kadang kesana kemari nggak karuan. Tapi kalau lagi sakit, dia diranjang saja. Dia merenung. Kadang dia zikir, dia berdoa, segala macam. Ada orang datang minta didoain. Nah itu kan pahala semua itu. Pahala semua. Belum kalau dia sabar saja. Pahala. Dalam satu hadis Rasulullah katakan ma'asabal muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha khataya. Tidak ada yang menimpa seorang muslim min nasabin dalam capek wala wasab sakit wala hammin wala ghammin gundah problem sesuatu yang bikin resah dan lain sebagainya. Hatta syaukatu yushakuha. Bahkan walau sekedar tertusuk duri. Ya, walau sekedar tertusuk duri. Illa kaffarallahu biha khataya. Semua itu akan menjadi penghapus dosa-dosa. Jadi luar biasa kalau kita perhatikan sebenarnya sekali lagi tidak pantas seorang muslim itu pesimis. Apalagi berputus asa. Apalagi berputus asa. Yang paling penting adalah kita memiliki pilar-pilar untuk optimis. Itu yang paling penting. Tentu saja yang paling pertama dan paling utama adalah ya tadi memperkokoh keimanan kita. Memperkuat keimanan kita. Ya. Sebab Allah katakan wa kana Allahu bil mu'minina wa kana Allahu bil mu'minina rahima. Dan ini menjadi kekhususan orang beriman. Makanya Allah punya dua sifat yang terkenal, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Artinya apa? Pengasih. Kita biar enak artinya yang maha pengasih dan penyayang. Padahal sama aja, pengasih ya penyayang. Cuma agar dibedakan aja sedikit. Sumbernya, akar katanya sama, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Akar katanya atau sifatnya adalah rahmah, ya kasih sayang. Cuma para ulama membedakan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kenapa? Apa bedanya? Gimana? Ya, Rahman itu untuk seluruh makhluk hidup, seluruh manusia, bahkan orang kafir pun dikasih. Akan tetapi untuk orang yang beriman, Ar-Rahim hanya khusus untuk orang yang beriman. Wa kana Allahu bil mu'minina
rahima. Dapat surat apa itu? Siapa tahu? Wa kana Allahu bil mu'minina rahima. Ya, belum saya dapatkan ayatnya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala rahim terhadap orang yang beriman. Artinya, untuk orang yang beriman ada kasih sayang Allah yang sifatnya khusus yang tidak diberikan kepada selain orang yang beriman. Ya, berupa pahala, berupa ridha, berupa surga. Itu hanya orang yang beriman. Bahkan terhadap juga dalam urusan dunia, ya, ketenangan, barokah. Meskipun kadang secara duniawi ada orang kafir yang mendapatkan dunia lebih besar, akan tetapi ukurannya bukan hanya semata masalah materi, masalah fisik, masalah zahir, tapi ukurannya adalah perkara-perkara yang lebih hakiki, ya, ketenangan, ya, keberkahan, ya, kelapangan. Itu sesuatu yang tidak selalu terkait dengan perkara-perkara materi. Jadi faktor atau pilar yang pertama agar kita optimis adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja yang kedua berikutnya juga adalah merawat amal soleh kita. Merawat amal soleh kita. Dengan amal soleh, ya, kita akan optimis. Kenapa? Karena tidak ada satupun amal yang akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakini, ya, tidak ada satupun amal sekecil apapun yang disia-siakan oleh Allah. Bahkan boleh jadi ada amalan kecil yang tidak kita anggap, kita remehkan, tapi dengan amal tersebut kita masuk surga. Tidak, kita masuk surga. Kata Rasulullah, innal abda, di antaranya masalah pembicaraan. Wa innal abda la yatakallamu bikalimatin la yulqi laha balan adkhalahu Allahu al-jannah. Ada seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat la yulqi laha balan. Dia tidak terlalu hiraukan kalimat tersebut karena udah biasa atau karena dia anggap perkara remeh, perkara ringan. Tapi dengan kalimat tersebut dia masuk surga. Apa saja mungkin kita biasa berzikir, kita refleks berzikir. Kita biasa ngomong yang baik, refleks kita ngomong yang baik. Kita biasa mungkin nasihati orang, refleks. Itu kita anggap biasa, padahal boleh jadi ucapan itulah yang membuat kita masuk surga. Sangat mungkin sekali dengan omongan kita yang sederhana merubah hidup seseorang. Imam Syafi'i rahimahullah, awalnya dia itu sebelum ahli fikih, itu ahli apa? Ahli sastra, penyair Imam Syafi'i. Sampai sekarang ada kumpulan syair-syairnya. Bagus tuh kalau anti, nggak tahu udah ada terjemahannya belum ya? Itu ada namanya kumpulan syair Imam Syafi'i. Namanya dibukukan. Ya, ada bahasa Arabnya ada. Yang banyak sekali makna syair-syairnya yang sangat indah. Ya. Yang mungkin yang paling terkenal adalah syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Wa 'allamani anna al-'ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Enak dia hafalnya. Syakautu ila Waki, aku ngadu sama Waki itu gurunya. Su'a hifdi, hafalanku susah. Jadi orang sekaliber Imam Syafi'i mengaku pernah susah ngapalin. Kalau Imam Syafi'i pernah susah ngapalin, kita pernah hafalin. Maka kata gurunya mengajarkan fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, diajarkan kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Wa 'allamani fa innal 'ilma nurun, lalu diajarkan bahwa ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi, dan cahaya Allah tidak diberikan pada orang yang bermaksiat. Awalnya dia adalah ahli sastra.
Hingga ada seorang yang memberikan nasihat, ya Syekh, kamu ini luar biasa sastra. Nah, sastra dahulu itu artinya mereka itu gampang sekali ngapalin syair-syair. Jadi orang Arab itu senang sekali sama syair. Jadi ribuan syair bisa dihafal. Itu sampai sekarang ada orang Arab seperti itu. Sampai sekarang. Kalau di Saudi itu, jadi mereka kalau lagi ada peristiwa apa gitu, itu bikin syair 1 halaman koran penuh. Syair aja isinya. Kita baca udah pusing. Dan bahasanya lebih aneh lagi, lebih berat gitu. Kalau biasa kalau lagi muji-muji raja atau lagi apa begitu, puisi gitu. Itu syair 1 halaman penuh. Dan dia baca. Kadang dibaca nggak pakai teks. Gitu. Baca pakai teks. Ya, mungkin kalau ulama yang cukup dikenal itu Syekh Aid Al-Qarni. Ya, itu dia juga penyair. Banyak sekali dia kalau ngomong, kalau ceramah itu selalu ngomong syair, baca syair. Nah, Imam Syafi'i begitu kuat sekali hafalan syair. Ya mungkin ibarat anak-anak sekarang lah ya, kalau nyanyi itu kok cepet ngapalinnya. Giliran suruh ngapalin surat lama bener. Gitu. Maka dinasihati sama seorang, ya Syekh, kalau seandainya kemampuanmu kamu gunakan untuk mengkaji fikih Islam, mempelajari halal dan haram, maka umat akan lebih banyak mendapatkan manfaat. Ketika mendengar pesan itu, langsung dia putar haluan, yang tadinya asik dengan mempelajari syair, lalu dia belajar hukum Islam, maka menjadilah dia ahli fikih. Jadi bayangkan dengan pesan yang sederhana. Boleh jadi yang berpesan itu sederhana, tidak berpikir sejauh itu, tidak berpikir sejauh itu. Mungkin kita mengenal buku Fiqh Sunnah, buku Fiqh Sunnah karangan siapa? Said Sabiq. Fikih Sunnah yang sangat fenomenal, kitab Fikih Sunnah. Saya perhatikan beberapa kali saya membanding-bandingkan kitab fikih yang kontemporer yang sekarang. Terlepas namanya manusiawi, mungkin ada kurangnya segala macam. Tapi saya perhatikan dari beberapa kitab fikih yang ada yang sekarang, yang bisa merangkum berbagai masalah dengan bahasa yang ringkas, yang padat, gitu ya. Juga dengan dalil-dalil yang ya, lumayan begitu. Itu tidak ada yang seenak menurut penilaian saya, yang seenak, selugas, sesederhana fikih sunnah. Artinya kita bisa cepat mencari, mendapatkan masalah yang jelas. Jadi kalau kita mau mempelajari fikih dengan ringkas, ya memang fikih sunnah lebih cukup bagus, ya. Recommended lah. Ya, itu ternyata mu'allif Syekh Sabiq mengaku sendiri bahwa yang menjadi motivator penulisan kitab ini adalah pesan seorang ulama, seorang mujahid, yaitu Hasan al-Banna, ketika dia berpesan, tolonglah buat kitab fikih yang dapat merangkum kajian-kajian fikih yang biasanya sangat luas dan lebar, yang menjadi kajian yang ringkas dan mudah dipahami. Lalu dia susun dan jadilah sebuah karya yang sangat fenomenal. Ya, jadi begitulah. Kita kembali pada masalah bahwa amal soleh kita, bahkan sekecil apapun, tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tersimpan rapi dan dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita optimis. Kita menjadi optimis bahwa yang kita lakukan tidak ada sia-sia. Walaupun terkadang dengan itu kita menjadi, atau dengan itu kita mengalami kesulitan, dengan itu kita merasa katakanlah secara duniawi tidak berlebihan dan lain sebagainya. Tapi ketika kita berada dalam iman dan amal soleh, kita yakin bahwa kesudahan yang baik bagi orang yang beriman dan bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Jadi ya gampanglah orang yang beriman itu sebenarnya. Katakanlah kasar-kasarnya, sesusah-susahnya kita, kalau beriman dan bertakwa masih ada harapan baik. Jangan sampai udah susah di dunia, di akhirat susah. Atau senang di dunia, di akhirat susah. Memang sih yang paling enak di dunia senang, di akhirat senang. Itu namanya pramuka. Di sini senang, di sana senang. Ya nggak apa-apa
kalau memang kesenangan di dunia yang dia dapatkan tidak sampai dengan cara maksiat dan kemungkaran. Maksud saya adalah jangan sampai kepedihan, penderitaan di dunia, masalah, musibah membuat kita pesimis. Tidak. Wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan itu bagi orang yang bertakwa. Makanya dalam konteks jihad, dalam konteks perjuangan juga Allah ingatkan itu. In takunu ta'lamuna ya. Ayat ini gimana? Aisyah. Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kalian luka, kalau kalian menderita, maka mereka juga menderita. Terus ayatnya apa lagi? Dalam surat An-Nisa ya. An-Nisa ayat 104. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jangan lelah dalam mengejar musuh, dalam berjihad. Kenapa? Kalau kamu menderita, kalau kamu pedih, mereka juga pedih. Kalau kamu luka, mereka juga luka. Kamu sakit, mereka juga sakit. Orang kafir tidak sakit. Tapi apa bedanya? Wa tarjuna minallahi ma la yarju. Dan bedanya adalah kalian dapat berharap kepada Allah apa yang mereka tidak berharap. Itu bedanya. Itu kalau kita menjaga iman dan amal saleh. Makanya ketika dalam perang Uhud kan orang-orang mukmin, kaum muslimin terdesak. Rasulullah terluka. Banyak para tentara muslim yang terbunuh. Orang-orang kafir sedikit banyak mereka merasa dendam mereka terpenuhi. Sebab mereka dalam perang Badar dikalahkan, dalam perang Uhud meskipun tidak total kaum muslimin kalah, akan tetapi memang terdesak. Kata mereka apa? Al-harbu dual. Beginilah perang. Kemarin kita kalah, sekarang kita menang. Tapi Umar bin Khattab dengan tegas menjawab, tidak sama. Menangnya kalian dengan menangnya kita beda. Kalahnya kalian dengan kalahnya kita beda. Dia katakan, qatlana fil jannah wa qatlakum finnar. Kalau kami kalah, terbunuh, maka yang terbunuh di antara kami masuk surga. Sedangkan kalian terbunuh dari kalian masuk neraka. Itu beda. La sawa, kata Umar. Tidak sama. Jadi hal ini yang harus kita pertegas dan perkuat. Maka insya Allah orang mukmin itu optimis. Kemudian perkara lagi yang membuat kita optimis adalah, atau faktor yang dapat membuat kita optimis adalah terus berikhtiar, terus mencari solusi terbaik, dan itu bagian dari amal soleh. Jadi ini yang seharusnya kita hidupkan. Islam, ajaran Islam sangat memuliakan proses, tidak terpaku pada hasil. Ini yang kalau kita perhatikan sebenarnya jadi masalah terbalik. Kita sering mengatakan untuk mendapatkan keuntungan yang besar, maka sarananya adalah ya bekerja keras, gitu, berusaha. Agar kita sehat, jaga kesehatan, begitu. Akan tapi kalau kita balik, sebenarnya adalah tujuan-tujuan itulah yang menjadi sarana agar kita menghasilkan tujuan yang sesungguhnya. Jadi sesungguhnya tujuan ini, tujuan yang Allah kehendaki adalah kita berada dalam satu usaha dan ikhtiar yang Allah ridhoi. Maksudnya adanya surga itu tujuan, masuk surga tujuan. Sarannya apa? Beramal soleh, ikhtiar dengan amal soleh. Nah sesungguhnya ikhtiar dan amal soleh inilah sebenarnya tujuan yang Allah kehendaki. Begitu. Orang ingin sehat, itu tujuan. Sarananya apa? Dia hidup sehat, dia kemudian berusaha. Nah,
Ikhtiar ininya lah yang akan Allah nilai. Orang ingin cerdas, dia belajar. Belajar itulah yang akan Allah nilai. Jadi ikhtiar kita itu tidak ada yang sia-sia. Maka pilar untuk optimis adalah ikhtiar. Jadi orang untuk optimis tidak kemudian dia diam, tidak kemudian dia menunggu, tidak. Itu bukan optimis namanya. Ya. Itu pasrah atau dalam arti ya berpangku tangan. Tidak, optimis adalah berusaha, dan usaha itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu. Usaha itulah yang akan dinilai oleh Allah. Sampai di mana usaha kita? Yang penting kita tetap berada dalam usaha. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah katakan, kalau di tangan kamu ada benih, sementara kamu tahu besok hari kiamat, maka tebarkanlah benih tersebut. Kalau kita hanya memandang, buat apa nanam benih besok hari kiamat? Tidak akan didapat hasilnya. Justru hasil yang kita dapat adalah dari ikhtiar kita, dari usaha. Maka seperti kita sekarang menuntut ilmu. Sering orang berbicara, saya udah lama ngaji, tapi merasa kok nggak dapat ilmu, nggak jadi ustadz lah begitu, nggak jadi kiai. Sesungguhnya sudah lama ngaji, itulah hasilnya. Sekian lama dia hadir dalam majelis ilmu, itulah hasilnya. Maka sering kita katakan bahwa orang yang merasa belum punya ilmu, kemudian membuat dia terus untuk menuntut ilmu, maka itu jauh lebih baik daripada orang yang merasa sudah banyak ilmu lalu dia berhenti dari proses menuntut ilmu. Maka hadisnya pun begitu jelas, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Rasul tidak mengatakan siapa yang punya ilmu banyak lalu dia masuk surga atau dimudahkan masuk surga. Tidak. Yang Rasulullah katakan akan diberi jalan mudah masuk surga adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, akan Allah mudahkan jalan ke surga. Ya. Jadi terus dalam ikhtiar dan usaha, tentu saja diiringi dengan harap pada Allah, dengan sabar, maka itulah pilar optimisme kita. Satu lagi pilar optimisme kita yang diajarkan Rasulullah SAW, dan ini masalah-masalah praktis dalam satu hadis, dalam hadis tadi, ya, la tiarata wala hammata wala adwa wala tiarata wala hammata wala safara. Kata Rasulullah berikutnya, wa yu'jibunil fa'lu. Aku senang dengan al-fa'l. Ketika ditanya al-fa'l itu apa ya Rasulullah? Al-kalimatut thayyibah, ucapan-ucapan yang baik. Jadi kalau ada peristiwa-peristiwa tertentu, ucapkanlah ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang menumbuhkan semangat, baik dalam posisi kita menyampaikan kepada orang atau terhadap diri kita. Terhadap diri kita sedang sulit, berat begitu ya, pemasukan minim segala macam ya, cari kata-kata yang baik, jangan justru kata-kata yang buruk, yang tercela, yang misalnya tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Ganti dengan doa-doa, dengan harapan-harapan, dengan pandangan-pandangan yang optimis tadi, dengan berbaik sangka kepada Allah. Boleh jadi kalau saya punya uang banyak, saya sekarang bukan ada di majlis taklim. Kalau saya sehat, boleh jadi saya kesana kemari bermaksiat dan lain sebagainya. Jadi al-fa'al. Makanya dalam Islam itu banyak sekali ucapan-ucapan yang bagus-bagus diajarkan. Kalau kita dapat musibah ngomong apa, kalau kita sakit bagaimana, kalau kita bahkan kaget pun bagaimana. Kalau kita kaget bacanya apa? Kalau kita kaget bacanya apa? Astagfirullah. Kalau kita kaget sudah bacanya bismillah. Ya nggak apa-apa lah astagfirullah. Cuma memang yang lebih tepat, kalau kita lagi jalan ke Paduk begitu, biasanya kita referensinya astagfirullah ya.
Sebenarnya yang diajarkan Rasulullah kalau kita kaget, paduk atau kejedot itu bismillah. Di Aisyah radhiyallahu anha pernah lagi naik onta, ontanya kepaduk begitu. Langsung dia bilang, terlaknat kamu setan gitu ya. Kata Rasulullah, kamu kalau ngomong begitu setan malah senang. Gitu ya. Bacalah bismillah. Ini kita kurang biasa begitu. Tapi ya astagfirullah masih mending lah ya. Daripada buset segala macam. Masih ada zikirnya. Masih ada zikirnya. Ya. Ya, kebalikannya, kita juga kurang pas kalau ngomong ada anak bandel, masya Allah nih anak bandel bener. Itu kurang pas. Kalau a'udzubillah masih mending. Kalau masya Allah itu justru sesuatu yang baik. Masya Allah mobilnya baru, itu nggak apa. Masya Allah tabarakallah. Nah, kita bisa masya Allah untuk sesuatu yang jelek itu enggak, kurang pas. Masya Allah untuk sesuatu yang gitu ya. Ya, jadi ada ungkapan-ungkapan yang sesungguhnya adalah baik, positif, dan itulah ajaran Islam. Jadi, maka ini juga banyak kan disinggung dalam kajian-kajian psikologi betapa kita kurang baik kalau mengajarkan hal-hal yang negatif pada anak-anak. Ya, misalnya anak nangis, takut-takutin ada polisi segala macam, jadi takut terus dengan polisi. Ya, disampaikan ucapan-ucapan yang baik. Baik, itu beberapa hal ya agar kita optimis maksudnya, dan juga yang penting tadi jangan sampai ada keyakinan sial dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Itulah Bapak Ibu sekalian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.